Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Audzil Muhammad Maulia, NIT 0921003124 dari Prodi D3 IT Polbit. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktek dari Bapak Dr. Agus Dwi Santoso tentang PLC dan CS Programmer. Apa itu PLC? PLC atau Programmable Logic Controllers dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian rilis sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Apa saja bagian-bagian dari PLC? PLC terdiri dari CPU, memori, data register, internal relay, dan input-output port yang terintegrasi dalam satu perangkat. Fungsi PLC sendiri yaitu sebagai sequential control, monitoring plane, and shutdown system. Perangkat keras PLC yang saya gunakan pada modul ini ialah Omron CP1EN20DRA yang memiliki seri CP1E dengan tipe N20 yang memiliki jumlah total 20 port input dan output dengan 12 port input dan memiliki port out dan 8 port output. Di sini digambar bisa kita lihat bahwa yang di atas ini adalah port input dan yang di bawah adalah port output. Pengalamatan CP1EN20DRA input CO 0 sampai CO 99 dengan pengalamatan 0.00 sampai 0.11 dan output CO 100 sampai CO 199 dengan pengamatan 100.00 sampai 100.07 dengan timer T0 sampai T255 dan counter C0 sampai C255, work area W0 sampai W99 dan holding area dengan H0 sampai H49. Apa itu CS Programmer? CS Programmer adalah software khusus untuk membuat program PLC Omron yang memiliki keunggulan. CS Programmer yaitu dapat langsung disimulasikan tanpa terhubung dengan PLC. Oke, pada sesi kali ini saya akan membuat 4 kontrol output menggunakan push button dengan kondisi seperti berikut. Yang pertama, saat ditekan menyala dilepas mati tanpa menggunakan safe holding. Yang kedua, saat ditekan menyala dilepas tetap menyala dengan menggunakan safe holding. Yang ketiga, saat ditekan menyala selama durasi 10 detik dengan menggunakan timer. Dan yang keempat, saat ditekan menyala dilepas tetap menyala, ditekan sekali lagi mati dengan menggunakan counter. Oke, mari kita langsung menuju ke programnya yaitu CS Programmer. Kita buat baru di sini. Device name test. Device type, saya karena device type saya adalah CP1E dengan tipe N20, maka kita ganti CP1E dengan CPU type N20. Oke. Di sini sudah ada, maka saya akan membuat rangkaian tanpa safe holding. Yang pertama, kita siapkan kontak sebagai input dengan input yaitu antara 0.00 sampai 0.11, maka saya menggunakan 0.00 ya, dan push button atau PB 1. Maka kita sambungkan, lalu kita beri output and coil, yaitu di sini outputnya adalah 100.00 sampai 100.07, maka saya punya 100.00 dan lampu 1. Oke, rangkaian pertama sudah selesai. Saya ganti nama dulu di praktek 1 tanpa holding. Oke, sini rangkaian sudah buat. Untuk mengeceknya rangkaian ini berhasil atau tidak, maka kita pencet di sini Walk Online Simulator. Oke, di sini ada gambar warna hijau yaitu arus, maka
PB1 ada arusnya. Ketika saya pencet Ctrl J adalah button. Ketika saya mencet button atau Ctrl J, maka otomatis arus akan mengalir kepada lampu 1. Dan ketika saya ingin menutup arusnya, saya tinggal mencet Ctrl K, dan ya, kita lihat arus tidak mengalir lagi kepada lampu 1. Oke. Rangka yang pertama sudah dibuat. Yang kedua, kali ini kita akan membuat praktik 2 menggunakan holding. Oke. Pertama, kita butuhkan nilai tetap dengan kontak dengan inputnya 0.01. Kita beri push button 2. Kita sambungkan ke sini dan kita beri output coil dengan 101 lampu 2. Oke, lalu kita beri di sini ini kontak lagi dengan 100.01, itu lampu 2. Lalu kita sambungkan ke atas. Nah, lalu kita cek apakah rangkaian ini berhasil atau tidak menggunakan walk on simulator. Oke, di sini pada rangkaian pertama kita lihat ketika saya memencet button, maka arus akan mengalir ke lampu 1, dan ketika saya ingin menutup arusnya dengan menekan Ctrl K, maka arus akan berhenti, tidak mendapatkan arus. Lalu kita lihat yang pada rangkaian yang nomor 2 ini, ketika saya pencet Ctrl J, saya pencet button ya, maka arus akan mengalir ke lampu 2, dan ketika saya pencet Ctrl K, maka arus akan tetap menyala, lampu 2 akan tetap menyala, karena kan saya menggunakan lampu 2 ini sebagai holdingnya. Oke, ketika saya ingin mematikan arus ini, kita harus mematikannya melalui sistem. Oke, kita pencet ini force, kita cancel out force, ini juga kita cancel out force, kita pencet Ctrl K, lalu Ctrl K, maka otomatis lampu 2 akan mati dan tidak menerima arus sama sekali lagi. Oke, rangkaian 2 sudah selesai kita buat. Yang ketiga, kita akan membuat timer, praktek 3 timer. Praktek 3 timer ya, dengan durasi 10 detik. Oke, di sini kita berikan input tetap sama dengan input 0.02 dengan push button 3. Kita sambungkan di sini, kita beri coil output dan dengan output 100.02 lampu 3. Oke, lalu kita beri input dengan 100.02 ya, lampu 3. Lalu kita tambahkan timer. Oke, dengan tim 000 stack. Saya karena di sini saya ingin membuat durasi 10 detik, maka kita di hashtag 100 karena di 100 ini adalah 10 detik. Oke, timer. Oke, lalu kita beri ini nomor request di sini sebagai timernya T000 timer. Oke, lalu angka ini kita sambungkan ke atas. Nah, oke, sini kita lihat apakah rangkaian ini berhasil atau tidak. Oke,
ketika saya tekan Ctrl J atau saya tekan button, maka otomatis timer di sini berputar selama 10 detik, dan ketika waktu sudah habis maka otomatis lampu 3 akan mati. Kita cek lagi ya, kita coba Ctrl J, Ctrl K. Timer di sini akan berputar selama 10 detik. Dan ketika waktu sudah habis maka otomatis lampu 3 akan mati. Karena ini timer di sini sebagai numeric close, ketika waktu sudah habis maka dia akan menjadi numeric open. Oke. Yang rangkaian ketiga sudah selesai. Kali ini saya akan membuat yang rangkaian praktek 4 counter. Oke. Sini kita beri 0.003 salah 03 PB4 02 kan ya, 03 di sini kita sambungkan di sini, kita beri counter CTR dengan alamat 00 dengan stack 1. Oke. Nggak salah. Counter 00 stack 1. Oke. Sini apa yang dimaksud dengan stack 1? Jadi ketika saya menekan tombolnya 1 kali, maka sistem kontrol ini, counter ini akan langsung mendetek. Dan di sini kita akan memberikan ini C000 reset. Oke, sambungkan di sini. Lalu yang selanjutnya kita copy saja, ini sama sebenarnya, dan ini juga copy paste, lalu kita nah salah ini C, kita ganti dulu. Set copy paste. Oke, lalu kita beri ini counter ini dengan CNT 001 stack 2. Oke. Salah ini. CNT 001 step 2. Set. Oke. Lalu kita buat di sini salah, kita harusnya buat di 4 ini ya, kita copy dulu. Oke, misalnya kita delete dulu. Delete.
Jadi di sini kita buat sama, kita copy aja, paste. Paste di sini, lalu sambungkan. Beri counter di sini, nama CNT 001 dan stack 2. Oke, nah ini sudah dibuat. Lalu di sini kita beri C000 dulu C000 C001 C00, lalu kita tambahkan C000. Ini kebalik ya. Oke, saya akan melanjutkan di sini. Kita di sini kan beri ini dengan C000 itu. Oke, lalu kita beri lagi yang nomor close di sini dengan C001 reset. Oke, sambungkan dan kita beri coil dengan output 100.03 lampu 4. Oke, sini rangkaian pas sudah selesai dibuat. Maka untuk mengeceknya rangkaian ini sukses atau tidak, mari kita cek dengan sini. Oke, nah di Ctrl K. Oke, di sini kita lihat bahwa di CNT 00 ini terdapat satu dan ini arus masih belum mengalir. Ketika saya tekan button, maka di sini akan berubah menjadi 0 dan di sini berubah menjadi 1 dan arus akan terbuka karena di sini CNT 00 ini C00 ini akan menjadi open. Dan ketika saya tekan lagi menjadi Ctrl D lagi, maka yang rangkaian yang kedua ini akan merespon dan akan mereset karena di sini adalah reset. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.